Ya, pemirsa, untuk mengetahui pergerakan saham hari ini, kita terhubung dengan Senior Management Investment Information Mirae Asset Sekuritas Sada, Mas Nafan Aji Gusta. Selamat pagi, Mas Nafan, apa kabar? Ya, selamat pagi Mbak Julita. Kabar saya semangat ya untuk hari ini. Begitu, terima kasih Baik. banyak. Tampaknya indeks kita juga semangat pada pagi hari ini karena dibuka menguat, Benar Mas begitu. Nafan. Kita lihat pembukaannya Betul. cukup signifikan, tapi pergerakannya cukup fluktuatif. Nah, apakah akan bertahan di level 6.700 indeks kita? Oke, di sini kalau saya amati, yang pertama kalau secara analisa teknikal, bahwasannya pergerakan IHSG itu sebenarnya kemarin itu di closing pada ketika pergerakan IHSG hampir menyentuh batas atas daripada sideways channel. Ini kalau secara major dari bulan ke-10 begitu hingga sekarang begitu. Berarti otomatis kalau saya melihat bahwasannya memang meskipun para pelaku pasar tentunya sangat mengapresiasi misalkan data makroekonomi domestik misalkan seperti PMI Manufacturing Indonesia yang masih menunjukkan ekspansi yang berkelanjutan, kemudian juga di sisi lain juga kinerja inflasi Indonesia secara year on year yang mengalami uptrend, tapi juga tentunya para pelaku pasar ini kalau dari faktor domestik tentunya akan terdapat memfaktorkan yang berkaitan dengan misalnya adanya khawatiran mengenai kebijakan BI misalkan dalam rangka menjalankan contractionary monetary policy begitu misalkan dengan cara apakah itu menaikkan tingkat suku bunga acuan atau 7-day reversible rate ataupun sebenarnya kalau secara pasti sebenarnya yang kita hadapi nanti kenaikan suku bunga GWM begitu ya pada mulai Maret mendatang begitu. Jadi otomatis saya pikir hal tersebut juga membuat para pelaku pasar juga bersikap prudent begitu ya mengenai kondisi domestik saat ini. Sementara itu kalau global sebenarnya kita melihat bahwasannya data fundamental emiten-emiten yang misalkan di Amerika Serikat itu kalau secara kuartal keempat memang rata-rata berkinerja progresif ya, sehingga hal tersebut juga memberikan katalis positif bagi penguatan indeks di Wall Street gitu. Tapi hal tersebut tidak memberikan efek domino ekonomi yang positif terhadap kinerja pergerakan bursa di regional Asia secara umumnya begitu ya, kecuali kalau Tiongkok dan Hong Kong ini sedang menghadapi hari perayaan Imlek misalkan begitu. Karena sebenarnya juga para pelaku pasar tentunya sangat mengdigest ya, misalkan karena faktor corona yang terjadi ya, bahkan sebenarnya kalau domestik ya saya pikir faktor corona gelombang ketiga itu pun juga masih menjadi suatu hal yang dicermati ya. Kalau misalkan jika pemerintah menerapkan PPKM darurat misalnya, tapi kan so far pemerintah masih memantau situasi begitu ya, sambil mempertimbangkan kebijakan strategis yang menurut saya ini sifatnya bisa gas dan rem begitu ya. Sementara itu kalau dari global kembali, sepertinya juga para pelaku pasar menanti agenda-agenda data makroekonomi lainnya. Misalnya begini, untuk Bank Sentral Inggris saja nanti diproyeksikan akan mengalami kenaikan tingkat suku bunga acuan sebesar 25 basis point gitu ya dalam rapat nanti waktu di Inggris. Karena kalau kita melihat daripada kinerja inflasi di Inggris pun juga sebenarnya juga mirip ya dengan kinerja data inflasi di Eropa, di Eurozone misalkan yang mengalami kenaikan kalau nggak salah sekitar 5,4% yang per Desember lalu begitu ya. Dan juga di sisi lain juga para pelaku pasar juga tentunya mencermati data-data fundamental makroekonomi lainnya ya, misalnya ada unemployment claims dari Amerika Serikat, Baik. misalnya kemudian juga di Eropa pun juga terdapat penetapan tingkat suku bunga acuan ya begitu. Sementara itu kalau hari Jumat memang yang paling tunggu-tunggu ialah US non-farm payroll begitu, karena kalau menurut saya kalau misalkan jika data tersebut hasilnya sangat progresif, nanti tentunya para pelaku pasar bisa saja akan memfaktorkan berkaitan dengan kebijakan contractionary monetary the Fed gitu. Tapi yang paling penting adalah bahwasannya misalkan kalau jika benar-benar dimulai pada Maret, itu kebijakan the Fed dalam menaikkan tingkat suku bunga acuan itu tidak akan seagresif yang misalkan di atas 25 basis point, apakah ke 50 Ya. basis point, misalkan hanya 25 basis point gitu, sehingga saya pikir memang pelemahan IHSG ya atau koreksi IHSG pada hari ini memang kalau menurut saya memang relatif bersifat terbatas gitu ya, sambil Baik. misalkan nanti para pelaku pasar nanti akan digest data GDP Indonesia misalkan kalau secara domestik semestinya bagus begitu ya kalau untuk Baik. kuartal keempat dan final year. Iya, Oke. artinya memang untuk koreksi pada pagi hari ini kita lihat itu lebih bagaimana pasar bereaksi terhadap
kebijakan The Fed untuk menaikkan suku bunga ya, Mas Nafan. sekali. Nah, kalau kita lihat nih di posisi saat ini, sektor apa saja yang masih bisa kita lirik untuk dikoleksi? Oke, di sini kalau saya amati bahwasannya untuk sektor-sektor yang overweight ya, kita tentunya juga mencermati misalkan ada sektor finance, kemudian juga terdapat sektor commodities, misalkan ini juga berlaku misalkan metal mining, ya kan, kemudian juga terdapat batu bara, kemudian juga terdapat CPO misalkan begitu, kemudian juga di sisi lain kita juga melihat sektor lain yang memang cenderung overweight ya, misalnya itu kalau menurut saya juga sektor-sektor lain yang mendukung, misalkan seperti sektor construction begitu, kemudian juga ada sektor retail begitu, bahkan juga terdapat sektor media maupun juga sektor healthcare begitu ya. Kalau secara garis besar ini masih overweight ya, karena terdapat potensi terjadinya faktor kenaikan kinerja emiten ya secara full year misalkan di tahun 2021, dan juga bahkan berkaitan dengan faktor recovery perekonomian di Indonesia. Misalkan kalau terakhir kan ada World Bank maupun juga IMF yang telah menetapkan proyeksi di tahun 2022 memang rata-rata misalkan IMF itu 5,6%, World Bank itu 5,2% begitu ya untuk kinerja pertumbuhan ekonomi Indonesia. Ini semestinya juga kinerja tersebut juga akan memberikan katalis positif misalkan terhadap kinerja emiten tersebut yang overweight ya, yang di sektor overweight ini. Ya, komoditas dan perbankan ini adalah dua sektor yang dipengaruhi langsung oleh inflasi, Mas Nafan. Nah, kalau dari komoditas, Anda mengatakan tadi CPO ini sedang meroket juga harganya. Ada beberapa komoditas lain mungkin yang bisa Anda rekomendasikan, emitennya apa saja, Mas Nafan? Iya, memang kalau misalkan untuk CPO dari kami ialah ALI maupun juga LSIP. Sementara kalau untuk sektor misalkan dari batu bara, kami tentunya merekomendasikan terdapat ADRO, PTBA maupun juga ITMG. Misalkan kalau untuk di sektor mining ya tentunya kita juga mencermati ya, kalau misalkan juga terdapat hal yang penting itu Antam maupun juga Inco ya, kalau menurut saya begitu. Ini juga termasuk yang berkapitalisasi kuat begitu ya, karena saya pikir juga beberapa indeks tersebut juga bisa berpotensi menghasilkan kinerja fundamental yang positif sering dengan adanya faktor kenaikan harga komoditas dunia. Yang penting kalau selama ini saya melihat bahwasannya pemerintah masih menjaga stabilitas fundamental makroekonomi domestik yang terus dalam kesinambungan, sehingga memang kita masih mampu mengendalikan laju tingkat inflasi, ya, dimana terakhir kan 2,18% untuk per Januari. Kita tuh tidak mengalami ketinggian seperti JIS atau apa yang memang mengalami ancaman stagflasi misalnya. Tapi kalau kita masih cenderung safe begitu ya kalau secara fundamental makroekonomi, Mbak. Baik, kalau kita lihat saat ini memang komoditas masih sangat menarik, itu dia rekomendasinya. Terima kasih Mas Nafan telah bergabung bersama kami pada pagi hari ini. Sehat selalu Mas Nafan. Terima kasih Mbak Junita. Selamat pagi. Ya pemirsa, kami akan kembali dengan perkembangan terkini seputar perdagangan di pasar komoditas. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan langsung dari Jakarta Futures Exchange sesaat lagi.